Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kelompok kami ingin mengobservasi dan wawancara masyarakat umum atau orang tua mengenai evaluasi dampak media sosial terhadap anak. Ikutin terus ya keseruannya. Oke Ibu, sebelumnya perkenalkan dulu, tadi nama aku Talita, aku dari Untas Bayangkara Jakarta Raya. Sebelumnya aku ada tugas tentang peran orang tua Bu terhadap aktivitas dari anak tersebut gitu loh. Bagaimana cara mengatasi media sosial yang mereka gunakan gitu kan. Banyak ya Bu, zaman sekarang anak-anak misalnya udah ngerti tentang YouTube gitu loh, tentang TikTok. Nah aku ingin mempertanyakan aja sih sedikit Bu. Menurut Ibu nih, dari tren atau konten viral di sosmed misalnya kayak challenge gitu, gaya berpakaian atau cara ngomong dari anak tersebut, menurut Ibu seberapa besar pengaruh ke cara anak-anak bersikap dan berpikir Ibu? Berapa ya? Bingung nggak jadi. Apa Bu, maksudnya kayak gimana nih Bu, maksudnya berpengaruhnya itu mungkin anak-anak lebih terlihat misalnya dia baru ngelihat konten tersebut terus jadi ngikutin gaya tersebut, itu apa anak-anak jadi mengikuti atau tidak gitu loh? Kayaknya Enggak, oke. Terus menurut Ibu sendiri kayak misalnya dari anak tersebut misalnya ada challenge nih berpakaian, apa Ibu ya, kayak banyak tuh kayak Spider-Man. Nah, apakah anak Ibu mengikuti tren tersebut juga? Enggak, berarti fix itu aja gitu ya. Oke, baik. Nah, sebelumnya nama Ibu tadi terlebih dahulu siapa Bu? Uun. Oke, pekerjaan Ibu rumah tangga? Ibu rumah tangga. Usianya? Usianya 32. Oke, sip. Mungkin itu aja kali Bu aku tanyain. Terima kasih banyak. Sebelumnya Bapak perkenalkan dulu, nama saya Talita Sautajinia. Saya dari Universitas Bayangkara Jakarta Raya. Sebelumnya nama Bapak siapa? Joko. Oke, pekerjaannya? Karyawan. Oke, usianya? Dia 32. Siap. Bapak mungkin ini sedikit aja saya pertanyakan, bagaimana cara Bapak mengawasi apa yang dilihat dan dilakukan anak di media sosial, contoh kayak YouTube, terus TikTok gitu loh. Terus apakah dari penggunaan aplikasi pengawasan itu untuk memantau atau membatasi waktu atau ada cara lain? Kami sih biasanya mengatur ya Mbak, mengatur jeda waktu. Jadi sama anak tuh saya janjiin, oh 5 menit ya dek gitu. Kalau udah dari 5 menit ya misalnya anak minta lagi ya saya kasih waktu bonus 2 menit. Kalau udah 2 menit jangan marah, jangan ngambek. Kalau udah bilang terima kasih sama Abi ya, udah gitu. Oke, baik, itu aja sih Pak, cukup kayaknya. Terima kasih banyak ya Pak ya. Pak, atas nama siapa Kak? Adam, Pekerjaan? aku karyawan swasta, Pak, usianya? usia 23. Aku izin interview ya Kak. Bayangkan 10 tahun lagi anak-anak yang tumbuh besar bareng sosmed sekarang bakal jadi orang dewasa. Seperti apa menurut kakak? Lebih baik atau lebih susah atau gimana? Kalau menurut aku itu balik lagi ke pribadi anak-anaknya masing-masing ya, balik lagi ke individunya. Kalau misalkan di era sosmed yang sekarang mereka bisa menggunakan sosmed dengan bijak dan untuk keperluan yang positif, mungkin bisa jadi lebih baik. Tapi kalau anak-anak tersebut menggunakannya dengan sebaliknya bisa jadi lebih buruk. Jadi mungkin menurut aku 50-50 lah. Oke. Kasih Kak. Oke. Halo Ibu dengan siapa? Ibu pekerjaannya? Ibu rumah tangga. Oke. Ibu, aku ingin bertanya tentang pertanyaan nomor 5. Siapa yang menurut Ibu yang paling bertanggung jawab untuk menjaga anak-anak dari dampak buruk media sosial, orang tua, sekolah, pemerintah, atau perusahaan platform seperti Instagram atau TikTok? Terutama sih orang tua ya. Yang perlu banget tuh kayaknya orang tua sih pendampingan. Jadi kan apalagi kan sekarang tuh emang perlu banget diawasi ya, kayak anak-anak gitu kan. Ya setiap anak yang memiliki gadget itu ya mungkin harus ada aturannya. Waktunya dia buat bermain HP juga kita kan harus kontrol juga. Gimana apa yang dia lihat, apa yang dia tonton kan kayak gitu kan. Ya mudah-mudahan sih generasi sekarang sih anak-anak nggak sampai yang kayak sekarang lagi marak kan segala macam lah kayak generasi orang tua sih pendampingnya sih lebih itu orang tua lah yang utamanya pendampingnya Ya, Pak J, Bu. Iya. Terima kasih Ibu.
Kan nama saya Dinda Aulia dari mahasiswa Bayangkara. Bayangkara ya. Ya, sebelumnya nama Bapak siapa? Saya Andre. Andre, pekerjaannya? Saya checker mobil Usianya? 45. 45 tahun. Bapak udah punya berapa anak? Kalau ada 2. Ada satu-satunya. Pertanyaan saya, pernah tidak anak mulai meniru gaya bicara, penampilan, atau perilaku yang dia lihat dari kreator atau influencer di sosmed? Menurut Bapak, itu hal yang wajar atau justru bikin khawatir? Tentang apa dulu? Tentang mungkin mereka meniru bicara yang kreator-kreator lakukan, contohnya kayak ngomongnya kasar atau gimana gitu. Iya, khawatir sih. Khawatir. Saya sih khawatir. Kalau untuk penampilan, Penampilan juga khawatir karena dia kan sering istilahnya melihat gaya tiap hari di kreator tersebut kan. ya, mungkin ada yang beberapa penampilan tidak baik gitu ya. Tuh. Namun mereka lakukan. Ya, kalau untuk perilaku mungkin Perilaku juga kan karena tergantung sih, semuanya sih tergantung orangnya sebenarnya ya, tergantung orangnya ya. Kalau dia cuma lihat-lihat istilahnya kreator tersebut kan sekilas doang mah mungkin ya, mungkin Nggak apa-apa. nggak semua sih, Iya. nggak semua anak ngikutin cara kreator orang tersebut ya. cara Bapak untuk mengatasi itu kayak gimana? Ya kita harus kasih wejangan ke anak tersebut. Oke, baik, terima kasih ya Bapak. Terima kasih. Oke kak. Pertanyaannya, namanya dulu kak. Siapa? Aku Silva. Makanya. Aku Mutia. Pekerjaannya? Aku mahasiswa juga. Oh, mahasiswa di mana kak? Kalau boleh tahu? UT. Oh, usianya? Usianya 26. 26. Kakaknya 24. Pertanyaannya, menurut kakak seperti apa gambaran anak-anak zaman sekarang dalam menggunakan media sosial? Menurut aku gambaran anak-anak menggunakan media sosial itu kayak udah jadi kebutuhan sehari-hari sih buat mereka ya. Bahkan kayaknya mereka tuh mungkin ngerasanya kalau sehari nggak buka sosmed ada yang kurang kali. Tapi di sini konteksnya anak-anak ya. Iya kak. Oh, anak-anak. Anak-anak zaman sekarang. Usia berapa tuh berarti rentangnya kalian? Gen Z mungkin. Oh, Gen Z. Iya. Ya itu sih Iya, itu menurut ya. aku ya. Kakaknya? Ya udah jadi candu ya. Justru kalau misalnya nggak ada HP, nggak ada itu, bingung nggak sih? Jadi ya bingung. Iya kak. Gitu. Iya, terus apakah kakak merasa penggunaannya sudah berlebihan? Sudah berlebihan sampai menurut aku tuh udah di tahap yang kalau mereka mau mencari inspirasi atau mau mencari motivasi itu tuh udah kayak nyarinya tuh ke sosmed Bergantung kayaknya. gitu ya, Iya, Kak, jadinya. juga termasuk kayaknya nyari tutorial. Udah buka TikTok atau buka Instagram, buka Threads kayak gitu. Jadi kayak udah dijadiin pegangan atau kayak arah dia untuk dia mencari informasi. Iya, benar, Kak. Apalagi sekarang ada AI. Jadi ya udah Bapak AI. Bergantung ya kak ya. Sudah kak, itu aja. Terima kasih banyak ya kak. Makasih. Wajar ya, Iya, terima kasih kak. Ini ya pak. Sebelumnya saya mau nanya, nama bapak siapa? Ibrahim. Pekerjaannya? Usianya berapa pak? 65. Oke, saya mau nanya, apakah bapak setuju jika pemerintah membuat aturan khusus yang ketat untuk membatasi akses anak di bawah umur ke media sosial? Kenapa pak kira-kira? Karena memang harus dibatasi. Ya biar dia nggak main HP terus ya. Satunya. Kalau sekarang kan istilahnya media itu kan tidak terbatas. Iya betul. Pengawasan baik dari orang tua, keluarga sendiri atau pemerintah. Oke, itu aja ya pak. Terima kasih pak. Halo Kak, sebelumnya perkenalkan nama saya Talita Solotajrinia, saya di Universitas Bayangkara Jakarta Raya, Fakultas Ilmu Pendidikan. Sebelumnya nama kakak siapa? Ya, perkenalkan nama saya Akmal Tusan Fauzi dari Universitas Bayangkara Jakarta Raya, Fakultas Hukum. Oke, umurnya? Umur berapa Kak? Umur 22 tahun ini. Oke, 22 tahun. Sebenarnya pertanyaan aku simpel aja sih Kak. Pernah nggak sih anak tuh cerita soal konten yang bikin dia tuh takut, risih, justru mungkin mereka tuh penasaran sama hal-hal yang belum seharusnya tuh mereka tahu. Terus waktu kakak mendengar gitu, gimana reaksi kakak gitu menanggapi hal tersebut? Mungkin untuk anak saya punya sih keponakan ya. Oke. Sebenarnya takut atau risih itu nggak ada.
Cuma dia kayak penasaran aja. Ada yang dimana namanya itu game Roblox kan. Game Roblox itu kan aturannya ada di untuk umur 20 tahun ke atas. Nah, di situ dia lihatlah konten di satu aplikasi yaitu TikTok. Dia itu menanyakan kepada bapaknya bahwasannya dia ingin bermain game itu. Cuma dengan dia tidak diperbolehkan sama bapaknya, akhirnya dia menangis lah dengan reaksi ya dia pengen banget nih main kayak gituan, bahwasannya kelihatannya seru juga gitu loh. Tapi di dalam Roblox itu juga terdapat konten-konten yang sensitif juga di dalamnya yang tidak terekspos di TikTok sih. Mungkin seperti itu sih, Kak. Lalu reaksi kakaknya gimana gitu loh, kayak ingin memberitahu kah gitu loh, kayak itu tuh nggak baik konten seperti itu gitu loh, atau bagaimana? Ya kalau dari saya pengen sih memberitahu bahwasannya kalau ingin bermain itu harus mencapai umur 20 tahun ke atas dulu, baru boleh bermain aplikasi tersebut gitu. Mungkin itu aja Kak, terima kasih banyak ya Kak. Halo Kak. Hai. Perkenalkan, nama aku Talitha Salata Junia. Aku dari Universitas Bayangkara Jakarta Raya. Aku sekarang mencari responden tentang bagaimana efektivitas orang tua terhadap peran tertentu, bagaimana cara orang tua mengatasi anak tersebut dalam media sosial yang ia gunakan. Nah, ada satu pertanyaan aku nih Kak. Sebelumnya nama kakak siapa dulu deh? Oke, halo, nama aku Putri Kinatunisa dari Fakultas Hukum. Oke, baik. Nah, tanggapan kakak nih, kan sekarang banyak banget ya Kak di FYP TikTok itu tentang tren-tren atau konten cara berpakaian ataupun sekalipun cara berbicara. Nah, bagi kakak sendiri untuk anak itu bagaimana sih? Apakah mempengaruhi dalam pola pikir mereka sekali melihat tentang itu atau bagaimana? Oke, baik. Kita harus meluruskan dulu ya Kak, kalau semisalnya konteksnya anak berarti dia memang belum dewasa, dikategorikan di bawah 18 tahun, dan memang dari cara berpikir mereka masih sangat mentah sekali. Bagiku, semua yang ada di media sosial, baik itu FYP, TikTok dan semacamnya, itu sangat berpengaruh terhadap pola pikir anak. Karena kebanyakan di usia rentan seperti itu, semua informasi akan mereka serap tanpa mereka kelola terlebih dahulu. Nah, disinilah peran orang tua harus ditonjolkan. Sebetulnya peran orang tua itu bukan ditonjolkan ketika anak ini sudah terpengaruhi oleh media sosial, tetapi harus jauh sebelum itu. Peran orang tua harus ada dari anak kecil, dimulai dari hal-hal bernilai agamis atau kemanusiaan, dan mungkin kalau semisal di Indonesia ini budaya ketimurannya ya yang harus ditonjolkan. Dari situ orang tua bisa menanamkan kepada anak seperti itu, karena seiring bertambahnya usia, tentu saja pola pikir anak itu disesuaikan dengan apa yang ia dapat dari kecil. Kalau dari kecil dia ditanami hal-hal yang baik, maka ketika besar dia juga tahu, oh ini yang salah, ini yang betul, dan semacamnya. Nah, oleh karena itu, kalau semisalnya dari kecil peran orang tua ini sudah sangat ada di dalam diri seorang anak, maka seperti media sosial atau distraksi dari luar itu tidak akan mempengaruhi pola pikir anak ke hal yang buruk. Begitu. Jadi pola pikir anak itu memang tergantung dari pengasuhan orang tua. Betul. Oke, baik. Sekiranya mungkin pertanyaan aku cukup sampai situ aja Kak. Terima kasih banyak atas bantuannya Kak. Terima kasih banyak juga atas pertanyaannya. Sebelumnya perkenalan terlebih dahulu, nama saya Talitha Salata Junia, saya dari Fakultas Ilmu Pendidikan. Sebelumnya saya ingin pertanyakan terlebih dahulu, tapi saya ingin pertanyakan siapakah nama Bapak? Nama saya. Iya, umurnya berapa Pak? 50. Pekerjaannya Pak? Staff. Oke. Nah, pertanyaan saya simpel aja Pak. Dari semua dampak negatif nih Pak yang ada, mana yang paling Bapak khawatirkan untuk anak-anak? Misalnya kecanduan Pak, kayak kecanduan dalam media sosial, terus rasa nggak percaya diri akibat membandingkan diri sendiri dengan konten yang dilihat sama mereka. Oke. Kalau kita ngomong yang paling mengkhawatirkan, kalau menurut saya adalah kecanduan. Oke. Ya, karena dengan ketika anak kecanduan gadget itu, baik itu media sosial ataupun konten-konten yang lain, otomatis seluruh waktu dia itu habis hanya berada di handphone gitu.
Ya baik itu dia scroll media sosial ataupun apapun. Jadi ibaratnya sedangkan aktivitas manusia itu tidak terbatas hanya lingkupnya di dalam handphone atau media sosial atau apapun. Sedangkan kalau minder, kalau itu kan tergantung dari pribadi masing-masing ya. Orang itu bisa minder atau tidak minder hanya karena misalnya media sosial itu nggak bisa jadi patokan. Karena apa? Ketika seseorang misalnya dia merasa bahwa dia lebih percaya diri karena misalnya kepandaiannya, walaupun orang lain fisiknya lebih baik atau perekonomian lebih baik, tapi ketika dia percaya diri terhadap kemampuannya, apa sih namanya, PD itu tidak akan hilang. Gitu. Oke, mungkin itu saja Pak, cukup dari saya. Terima Udah gitu kasih. aja? Udah Pak, cukup itu aja. Yakin? Iya yakin Pak, terima kasih banyak ya Pak ya.